Hi everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Di Skincare 101 kali ini, gue akan membahas tentang produk rekomendasi yang di dalamnya ada ingredients retinol. Nah, kalau kalian penasaran produk apa aja yang bakal gue bahas hari ini, keep on watching. Sebenarnya pembahasan tentang retinol itu udah pernah dibahas sama Kavi di video tentang retinol beberapa waktu lalu. Gue mau bikin flashback sedikit, gue mau refresh sedikit tentang penggunaan retinol untuk kulit wajah kita. Pertama-tama, retinol itu adalah sebuah bentuk dari vitamin A. Itu tuh digadang-gadang sebagai golden standard of anti-aging ingredient. Sebenarnya bentuk dari vitamin A itu nggak cuma retinol aja. Ada isotretinoin, ada juga adapalen, ada juga tezaroten. Mungkin kalian juga udah familiar dengan isotretinoin atau biasa disebut dengan akutan. Perbedaannya tuh apa sih sebenarnya? Perbedaannya tuh ada di komponen yang terdapat pada bentuk-bentuk vitamin A tersebut. Kayak misalkan ya, isotretinoin itu bentuk murni dari retinoic acid. Nah, retinoic acid ini sebenarnya yang bekerja dengan baik di kulit kita dan memberikan benefit anti-aging dari vitamin A. Nah, terus retinol tuh ada retinoic acidnya atau enggak sih sebenarnya? Ada, tapi dia harus melewati perubahan bentuk dulu pas diaplikasiin ke kulit kita. Jadi, pas retinol diaplikasikan ke kulit kita, dia berubah menjadi retinaldehyde, lalu berubah lagi menjadi retinoic acid. Jadi dia mengalami perubahan bentuk 2 kali. Nah, semakin tinggi perubahan bentuk yang dialami oleh si vitamin A itu, efektivitasnya juga akan semakin kurang sebenarnya. Tapi bukan berarti retinol tidak memberikan benefit anti-aging yang baik. Hanya pemakaiannya itu harus lebih sabar gitu, jadi lebih lama pemakaiannya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke, terus ada lagi poin yang mesti kalian tahu, kalau retinol itu dia bisa dibeli di over the counter, jadi bisa tersedia di toko-toko kosmetik. Tapi kalau retinoid acid, isotretinoin, adapalen dan lain sebagainya mesti memakai resep dokter dan penggunaannya juga harus diawasi. Nah, retinol itu bekerja pada level selular, jadi dia bukan bekerja di permukaan kulit kita, tapi dari dalam menuju ke atas. Selain itu, retinol juga berfungsi sebagai antioksidan yang bisa melawan efek buruk dari radikal bebas yang ada di sekeliling kita. Lalu fungsinya tuh apa sih? Nah, fungsinya itu retinol ini bekerja membantu mengisi kerutan halus di wajah. Selain itu, karena dia membantu produksi kolagen menjadi lebih banyak, retinol juga bisa membantu membuat kulit wajah jadi lebih kenyal, lebih kencang. Selain itu, retinol juga bisa bantu mencerahkan kulit kita yang kusam dan memperhalus kulit kita yang kasar. Terus, fungsi lain dari retinol adalah kalau semakin kita bertambah usianya, otomatis age spots, terus bintik hitam yang ada di muka tuh akan semakin banyak. Nah, fungsi dari penggunaan retinol adalah membantu menyamarkan age spot tersebut atau titik-titik hitam di kulit menjadi lebih samar. Selain age spot, retinol juga bisa membantu menyamarkan bekas jerawat yang menghitam di kulit. Satu lagi yang memang sering juga disebut sebagai penolong banyak umat karena retinol itu bisa membantu mengatasi problema jerawat di kulit kita. Ada orang yang memang masih bingung apa sih bedanya retinol dengan exfoliating AHA atau BHA. Itu tuh dua hal yang memang berbeda. Kalau misalkannya exfoliating itu dia bekerja di lapisan terluar kulit kita, lapisan atas. Nah, sedangkan seperti tadi yang gue sebut, retinol itu bekerja pada level yang lebih dalam. Jadi dia bekerjanya dari dalam baru memberikan efeknya ke atas kulit kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke produk-produk rekomendasi yang memang mengandung retinol di dalamnya. Karena biasanya orang-orang tuh cuma tahu retinol tuh serum gitu kan, ternyata banyak banget produk yang mengandung retinol tapi bukan cuma serum wajah aja. Contohnya salah satu rekomendasi retinol yang pertama adalah booster, dan ini menurut gue paling menarik dan memang paling baru juga ada di Indonesia. Produk rekomendasi yang pertama itu adalah Clinique Fresh Pressed Overnight Booster. Dia mengandung liquid retinol sebanyak 0,3%. Nah, ini tuh merupakan booster yang bisa dipakai sebelum moisturizer ataupun dicampurkan ke dalam moisturizer. Tapi sebelum gue membahas lebih detail tentang produk ini, ada satu hal yang memang perlu kalian ketahui. Kalau retinol itu tuh dia akan seiring dengan penggunaannya, seiring dengan waktu, retinol itu kemampuannya tuh memang akan menurun perlahan gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau retinol itu digunakan secara fresh gitu. That's why ini dinamakan fresh pressed gitu kan. Jadi Clinique ini tuh dia punya double wall chamber di dalam ampul ini. Jadi liquid retinol di dalam produk ini dia tidak akan diaktifkan sampai kita
mencet bagian atas ini nih. Bagian sini dipencet sampai habis gitu. Terus dikocok untuk dipakai. Dicampur dengan apa sih sebenarnya liquid retinol yang ada di dalam produk ini? Dia dicampur sama soothing emulsion di dalamnya yang mengandung soybean oil. Kenapa mengandung soybean oil? Karena soybean oil itu dia punya kemampuan untuk memberikan kulit wajah kita jadi lebih tenang gitu rasanya kalau pakai retinol. Biasanya kebanyakan produk retinol itu dipakai pada kulit kita yang bersih dan kering gitu. Karena mengandung soothing emulsion tadi, jadi dia aman untuk langsung dipakai di kulit ataupun dicampurkan dengan moisturizer. Karena tadi gue juga bilang kalau retinol itu bagusnya dipakai pas lagi fresh. Ini tuh baiknya kalian kalau misalnya tiba-tiba tertarik nih pengen beli Fresh Press ini, langsung sebelum mau dipakai baru dipencet, diaktifkan retinolnya ke dalam soothing emulsionnya tadi. Oleh karena itu, retinol yang ada di dalam klinik Fresh Press ini tuh baiknya dipakai selama 7 dan 14 hari. Bukan berarti setelah 14 hari produk ini nggak bekerja atau malah jadi bikin kulit kita iritasi, enggak sih, cuman karena jarak 7-14 hari itu merupakan jarak dimana retinol yang fresh itu bekerja dengan sangat optimal di kulit kita. Kalau fungsinya sendiri, klinik Fresh Press ini tuh dia memang bisa membantu merevitalisasi kulit wajah kita, terus mengisi kekosongan pada kerutan sehingga membuat kerutan itu jadi lebih tersamarkan, terus membantu menghilangkan pigmentasi pada kulit, dan juga membantu produksi kolagen di kulit kita. Kemarin juga sempat lihat-lihat Instagramnya klinik untuk lihat produk ini. Banyak juga yang nanya, bisa nggak sih ini dibeli terpisah retinolnya aja atau vitamin C-nya aja? Ternyata ini tuh harus dibeli satu paket begini. Kenapa? Karena ini kan ada retinolnya dan ini juga ada Fresh Press Daily Booster yang memang mengandung vitamin C 10% di dalamnya. Jadi pemakaian vitamin C di pagi hari dan retinol di malam hari itu bisa memaksimalkan kinerja kulit kita untuk mendapatkan anti-aging benefit sepanjang hari. Dan ini tuh sempat udah gue pakai juga. Ini dari tanggal 31 Januari karena di sini dia disediakan juga bagian untuk kita nulis tanggal. Jadi kita nggak akan lupa kita buka ini tanggal berapa dan udah berapa hari kita pakai gitu. Ini udah gue pakai sekitar 10 hari kalau nggak salah. Dan menurut gue banyak orang yang pakai retinol itu punya side effect kering, dehidrasi kulitnya atau agak ngelupas sedikit. Dan untungnya pas gue pakai ini sih gue tidak merasakan hal itu. Tapi itu di kulit gue ya gitu, karena ada beberapa orang juga yang ternyata memang merasakan side effect tersebut. Nah, saran dari gue kalau pakai retinol memang harus expect kalau misalkannya side effect itu terjadi karena itu adalah bagian dari proses kerja retinol tersebut di kulit kita. Jadi kalau misalkannya abis pakai retinol terus kulitnya kering terus ngelupas, jangan berhenti dulu. Kalian perhatikan aja dulu ke depannya seperti apa. Kalau ternyata itu makin parah, artinya pemakaiannya bisa dikurangi dulu gitu. Kalau tadinya setiap malam dirubah menjadi seminggu 2 kali atau diselang sehari. Kemarin sih gue nyobainnya itu langsung dicampur ke moisturizer gitu. Jadi memang kulit gue nggak merasakan kekeringan. Terus pas hari ke-3 apa ke-4 gitu ya, kemarin sempat ada beruntusan di daerah sini, memang itu lebih berkurang beruntusannya gitu, membantu beruntusan gue menjadi lebih hilang. Dan yang paling gue notice adalah kulit gue menjadi lebih glowing gitu, terus agak lebih supple sih sebenarnya pas pakai ini. Oh ya, satu hal lagi yang pengen gue ingetin, karena pemakaian retinol itu bisa bikin kulit kita jadi lebih sensitif sama sinar matahari, jadi jangan sampai lupa untuk pakai SPF minimal 30 lah ya. Nah, kalau nanya ini belinya di mana, ini udah bisa didapatkan di counter-counter klinik dan juga di Sephora. Harganya itu kalau untuk satu paket yang isinya 2 itu 625.000. Tapi kalian juga bisa beli yang paketan isinya 4, jadi 2 retinol dan 2 vitamin C, itu harganya 1,2. Terus produk rekomendasi yang kedua adalah dari Verso, yaitu Verso Super Eye Serum with Retinol 8. Ini tuh memang agak unik sih, karena banyak orang yang bilang kalau retinol itu nggak bisa dipakai di area mata gitu, karena akan menyebabkan iritasi daerah mata. Tapi setelah gue baca-baca dari produk ini tuh, dia memang menggunakan retinol 8. Jadi retinol 8 itu akan meminimalisir iritasi yang terjadi di kulit kita gitu. Dan memang ada beberapa kandungan di dalamnya juga yang memang bisa menjaga kulit di area mata untuk tidak teriritasi karena kehadiran retinol. Kalau secara fungsi sebenarnya eye serum ini tuh sama kayak fungsinya retinol untuk kulit wajah kita gitu. Jadi dipercaya bisa membantu mengisi kerutan-kerutan yang ada di area sekitar mata. Ada juga special peptides di dalamnya yang bisa meminimalisir kehadiran kantong mata di area bawah mata kita. Nah, kalau harga, karena ini nggak available di Indonesia dan punya Cici Nopai, ini harganya $85 untuk eye serum.
Terus rekomendasi produk ketiga datangnya dari Pond's Age Miracle Wrinkle Corrector Day Cream SPF 18 PA++. Kalau biasanya retinol dipakai di malam hari, untuk produk Pond's yang satu ini dia bisa dipakai di siang hari karena memang di dalamnya mengandung SPF 18 tadi. Ingredients di dalamnya dia terdapat retinol C complex dan juga hexyl resorcinol yang bisa membantu mencerahkan kulit wajah kita sekaligus memberikan benefit anti-aging. Untuk harganya dia sebesar ini tuh dia yang 20 gram itu 48 ribuan dan bisa dicari di Guardian ataupun di drugstore terdekat. Produk rekomendasi yang terakhir adalah yang kecil. Ini dari Sunday Riley Luna Retinol Sleeping Night Oil. Di dalam Sleeping Night Oil ini tuh dia memang mengandung retinol. Selain itu dia juga mengandung glutanzi dan German chamomile. Ingredients itu tuh bisa membantu membuat kulit wajah kita lebih tenang pas memakai retinol di malam hari. Aplikasi retinol ini juga karena dia bentuknya oil bisa kalian pakai setelah moisturizer dan menjadi produk yang dipakai terakhir sebelum tidur. Nah, pemakaian sleeping oil ini juga kalian harus expect kalau hari besoknya itu mungkin akan mendapatkan kekeringan atau dehidrasi di kulit. Jadi jangan khawatir, itu bukan karena produknya nggak cocok, tapi memang itu salah satu efek dari retinol yang kalian gunakan. Kalau udah ada yang pernah coba pakai si Luna ini, gue sih suka banget sama wanginya, emang karena dia rada calming gitu wanginya, ada glutansinya yang menurut gue memang bikin wanginya tuh jadi lebih kalem gitu. Nah, sekarang tuh si Sunday Riley juga kalau nggak salah dia punya produk baru yang A+, retinol A+. Nah, itu belum gue coba, belum juga gue baca seperti apa, tapi sepertinya akan menarik juga untuk kalian coba kalau emang kalian pengen nyobain retinol. Oke, ini tuh sebenarnya travel size-nya yang gue dapet dari paketan-paketan kecil gitu, dan sebenarnya kalau kalian pengen beli ada juga yang ukurannya kalau nggak salah 30 sama 50 mili deh, dan itu bisa kalian cari di online shop atau misalkannya IG Sis gitu bisa kalian cari juga. Buat kalian yang pengen tahu review-review produk ini kayak apa, bisa langsung aja cek di FD Apps. Tapi karena memang kalau yang klinik ini sebenarnya kan termasuk produk baru dan baru gue pakai juga selama 10 hari, nanti akan langsung gue masukin image-nya dan langsung gue tulis description-nya untuk di review di FD Apps. Jadi kalau kalian penasaran dan mungkin concern kulit kalian sama kayak gue atau tipe kulit kalian sama kayak gue, bisa langsung lihat reviewnya di FD App. Tapi kalau pengen lihat atau baca-baca seputar retinol yang baru di 2019 ada apa, salah satunya adalah ini. Kalian bisa lihat artikelnya di website Female Daily, nanti akan gue tambahkan di description box linknya. Oke, segitu aja video Skincare 101 hari ini, dan semoga kalian tertarik sama rekomendasi yang gue berikan hari ini dan mencobanya dengan hasil kulit lebih kinclong. Kalau kalian ada pertanyaan seputar retinol atau pengalaman juga seputar memakai retinol, kalian langsung aja tulis semuanya di komen. Oke, thank you so much for watching dan see you di video selanjutnya. Bye-bye!